Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat kerabat SDGs Desa. Berjumpa kembali kita di Ruang Cakap SDGs Desa. Kita makin cakap, desa makin mantap. Dan hari ini adalah seperti biasa di Ruang Cakap SDGs Desa, setiap hari Jumat itu adalah hari untuk bertanya kepada Gus Ivan. Jadi topik di pagi ini, mari tanya Gus Ivan. Tapi sebelumnya kerabat SDGs Desa, hari ini hari Jumat di minggu pertama di bulan April, kita bertepatan juga dengan hari wafatnya Isa Al-Masih. Sehingga saat ini toleransi beragama sedang berlangsung dan berjalan berdampingan antara Jumat Agung dan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan di hari ke-16. Untuk itu mewakili seluruh tim kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan di hari ke-16 dan selamat menjalankan ibadah Jumat Agung bagi umat Nasrani. Baik, di sini sudah bergabung Bapak Kepala Badan BPI, Bapak Ivanovis di ruang ini, di ruang Cakap SDGs Desa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Mbak Tias. Iya, gimana kabarnya Pak pagi ini? Masih puasa juga ini, Mbak. Alhamdulillah. Ini mohon maaf dalam perjalanan ke Bandara Halim Perdana Kusuma ini. Ada tugas ke Jogja mendadak. Alhamdulillah. Nanti bisa bertemu dengan teman-teman yang ada di Jogja ya Pak ya. Iya. Luar biasa semangatnya di hari tanggal merah seharusnya, tapi tetap ada tugas negara yang harus dilaksanakan oleh Bapak. Pak, topik pagi ini seperti biasa di hari Jumat kita punya topik yang luar biasa. Mari tanya Gus Ivan. Seperti yang sudah ada di topik sebelumnya, maka kita akan memberi kesempatan kepada kerabat SDGs Desa untuk bertanya di forum ini. Jadi nanti untuk teman-teman yang ingin bertanya keterkaitan dengan apapun, apakah kita mengulas kembali topik yang sudah dibahas oleh Bapak selama minggu ini atau kemarin ketika kita mengikuti webinarnya BPI keterkaitan dengan Sisdikdes, maka kita akan membahas di pagi ini. Bagi kerabat desa yang ingin bertanya, kami perlu menyampaikan untuk silahkan raise hand dan kemudian open kamera dan posisikan kamera HP bagi teman-teman yang menggunakan HP dalam posisi lens, kemudian sampaikan dengan singkat, padat, dan jelas. Baik, kita beri kesempatan. Adakah yang sudah raise hand? Kalau belum, Bapak mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Terima kasih, Mbak. Jadi memang kembali lagi mengenai APBDes untuk dimasukkan ke dalam Monef Dana Desa itu memang masih menjadi concern-nya Bapak Menteri. Jadi setiap hari selalu dicek oleh beliau. Kalau melihat kondisinya per pagi hari ini itu posisinya pada 42%. Jadi di 42,9%. Ini 32.000 desa yang sudah di-upload APBDes-nya dan masih ada 42.000 yang belum. Kembali kami sampaikan khusus untuk wilayah Provinsi baru, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, serta yang punya kode wilayah baru, itu pada akhir pekan ini tim teknisnya ini sedang menginput ulang ke dalam daily report pendamping desa. Karena kalau tidak muncul di situ maka tidak bisa mengisi di sini. Jadi untuk rekan-rekan yang relokasi, kemudian lokasinya juga memiliki kode desa baru, maka itu memang sedang dilakukan pengisian ulang. Kalau menurut BPSDM itu pengisian ulang sudah dilakukan di bagian DRP untuk verifikasi. Sebetulnya yang harus diisi ulang 2, karena dipisahkan username password untuk yang verifikasi dengan yang
daily report yang untuk pelaporan sehari-hari, yang sekaligus juga untuk Monef DD. Jadi kemarin sudah berkomunikasi dengan Pak Yusra, sudah dilakukan, terus kami cek, oh yang dilakukan ternyata dievaluasi. Jadi meskipun semua super admin sudah ada di BPSDM, karena yang dilakukan baru pertama, maka kami mendukung dengan memperbaiki yang untuk daily report pendamping desa. Jadi itu yang pertama. Kemudian ada juga kemarin yang menyampaikan bahwa sudah berkali-kali menghubungi tim teknis tapi tidak dijawab. Karena itu nanti langsung menghubungi kami, kalau tidak dijawab oleh tim teknis nanti biar langsung Kapus Datinya yang akan membereskan. Kalau kita lihat pada pagi ini agak meningkat 796 uploading yang belum setuju atau ditolak oleh mentor itu. Jadi ini yang akan diperbaiki. Kemudian kemarin juga muncul pertanyaan, bagaimana kalau masih belum di FKIN oleh mentor? Ya harus di FKIN. Kemudian sudah muncul juga bagaimana kalau ada perubahan ya, ada perubahan untuk mekanisme daily report karena sesuai dengan rekomendasi dari BPK. Sudah ada surat instruksi dari Bapak Menteri kepada kami sesuai dengan rekomendasi BPK, maka seluruh rekomendasi BPK berkaitan dengan daily report itu dijalankan sepenuhnya. Jadi akan dijalankan sesuai dengan keputusan Menteri Desa nomor 143 2022. Jadi kalau dulu memang ada beberapa kebijakan sesuai dengan yang disampaikan di dalam berbagai media, maksudnya berbagai media komunikasi. Misalnya kalau yang sulit harian, maka kemudian baru bisa mengisi kapan gitu. Nah kemarin temuan BPK memang ada yang mengisi itu sampai lebih dari 1 bulan kegiatan itu. Nah itulah yang kemudian diberi peringatan oleh BPK bahwa harus diperbaiki. Kalau dulu diberi waktu segitu karena ada informasi pendamping baru turun ke kota, kabupaten atau kecamatan itu sebulan sekali. Jadi karena itu dilakukan. Tapi kata BPK di Monef Dana Desa itu bisa terhimpun hampir 100% ya, 99 data APBD bisa gitu argumen. Makanya perlu segera dicari langkah-langkahnya kalau sampai tidak bisa melakukan input data pada hari yang sama gitu. Artinya satu strategi baru untuk memberdayakan masyarakat, strategi baru untuk bekerja yang sesuai dengan petunjuk teknisnya itu ya harus mulai ditemukan. Misalnya apakah Capman-nya direvisi dengan bisa memasukkan tidak real time pada hari yang sama tapi pada minggu yang sama. Sebetulnya idenya Gus Halim itu memang pada minggu yang sama, karena waktu itu kalau pada bulan yang sama ternyata 80% lebih pendamping mengisi pada 3 hari sampai seminggu terakhir, maka oleh Gus Halim dibuat menjadi 4. Tapi nanti dilihat kembali karena keputusan di inspektorat itu dibuat menjadi harian dengan risiko tentu saja seperti tadi. Seperti biasa, kalau ada risiko kita cari pemecahannya. Pasti ada pemecahannya. Pemecahannya itu bisa teknis, bisa juga kebijakan.
Kemudian yang berikutnya mengenai DRP, ada WA dari para pendamping disampaikan kepada kami langsung maupun melalui Sapa Desa. Bagaimana kalau hendak menulis berita supaya ada di DRP? Sebetulnya kita sudah belajar kemarin, memang salah satu hal yang penting untuk dilakukan memang berbagi pengetahuan gitu. Maka kami penasarankan di dalam satu WA group pendamping, coba dikirim ke emailnya pusdatin@kemendesa.go.id untuk naskah berita gitu. Tapi waktu itu kami lihat sampai seminggu ke depan nggak muncul juga, jadi ya mungkin nggak terlalu tertarik gitu. Jadi tapi beberapa WA seperti itu, jadi kami sampaikan di kemudian nanti biar mereka menyampaikan ke tim teknis. Mohon maaf, Pak Ivan. Berita itu kami, karena ternyata satu yang disampaikan sering ada notifikasi dari DRP, maka itu membuat penggunaan DRP semakin berguna gitu. Kemudian yang kedua adalah ya kalau banyak berita berarti kita lebih mudah untuk mengatakan bahwa para pendamping memang bekerja, dan salah satu unsur dari pendampingan itu memang menyampaikan kepada publik gitu. Jadi tidak terus dipendam sendiri informasinya, tapi disampaikan kepada publik. Jadi kira-kira seperti itu, Mbak Tias, untuk info yang terakhir yang kemarin kami dapat surat instruksi dari Pak Menteri, kemudian perkembangan dari daily report pendamping desa, Monef Dana Desa. Nanti rencana kita Senin, nanti Mas Ibnu akan menyampaikan untuk tentunya menunya sudah sama, cuma karena ada tambahan atau perubahan kolom, makanya belum dimasukkan. Katanya nanti akan selesai selambatnya hari Minggu, lalu Senin pagi kita bicarakan di sini. Tapi secara umum sebetulnya memang saat ini Monef Dana Desa itu digunakan oleh berbagai pihak gitu ya untuk bisa melihat itu. Bahkan pada keputusan terakhir dari Ditjen PDP itu, karena mereka selama ini memang yang dianggap bagus oleh Ditjen PDP kan IDM ya, karena itu yang mereka kelola. Dan IDM itu ada Pemda yang bisa melihat. Jadi permintaan dari PDP, seluruh dinas PMD itu diberi akses untuk melihat Monef Dana Desa gitu. Jadi seperti itu. Kalau dulu kan arahan dari Gus Salim, kebijakannya Monef Dana Desa itu internal kita gitu. Makanya tidak pernah disampaikan ke luar gitu, kecuali yang sudah olahan. Tapi PDP menentukan seperti itu. Jadi nanti yang salah satu pembaruan yang tidak dilakukan, yang disepakati itu ada akun untuk melihat dari dari dinas PMD. Memang saat ini dari tim teknis BPI nanti akan melakukan kajian, karena sejauh ini secara lisan dalam berbagai rapat itu disepakati bahwa view melihat hasil-hasil data desa itu hanya di sid.kemendesa.go.id gitu. Jadi masuk dan kemudian melihat kepada database ya.
aplikasi database itu sudah dihilangkan untuk hampir semua. Tapi ini kembali PDP menyampaikan seperti itu. Jadi nanti sesuai kesepakatan rapat itu akan silakan DPI, terutama di Pusdatin, menyampaikan bahwa itu akan membahayakan. Karena seperti biasa kalau ada username password dari luar itu semua memiliki resiko menjadi hacker sebetulnya. Ya, jadi setiap kali kita membuka itu resiko menjadi hacker. Makanya dipusatkan view-nya hanya di SID. Karena di SID itu ya tidak ada data di situ. Tidak ada data yang real. Semuanya artifisial, sifatnya menampilkan, bukan berisi data di dalamnya. Jadi sebetulnya itu strategi keamanan. Nanti kalau menurut Badan Sandi Nasional dianggap bahwa harus seperti itu, ya semua akan mengikuti. Ini untuk yang ini ada pertanyaan dari chatroom Mbak Tias ya, mengenai berbagai instruksi yang berkaitan dengan DPP. Nanti kami sampaikan ke BP SDM ya. Jadi kalau kami sudah dapat surat instruksi menteri kemarin, suratnya karena itu rahasia, bukan rahasia sih sebetulnya, surat internal gitu karena dari menteri, maka langsung dalam amplop tertutup. Kalau di antara eselon 1 ke bawah kan sifatnya nggak usah pakai amplop gitu. Karena Pak Menteri nota dinasnya ya ada di dalam amplop. Kalau kami dapat, pasti BPSDM juga dapat. Jadi dan itu semua kan sudah ada di dalam Kepmen 143. Jadi kalau apakah masih perlu surat khusus ya itu? Kalau menurut saya sih, kalau sudah ada Kepmen ya sudah gitu. Apalagi tambahan lagi sudah ada instruksi menteri dan sudah ada teguran dari BPK gitu. Jadi ini sudah lebih dari cukup kan. Cuma tinggal klik saja kemudian mengisi itu. Teman memang mengisi angka itu kan ya harus sering berkomunikasi dengan mentinya gitu, sehingga lebih pas mengisinya. Dulu pernah ada usulan BPSDM supaya isian angkanya itu dibuat rinci gitu. Alasannya supaya lebih subjektif. Ya nggak apa-apa juga sih. Yang penting rinciannya disampaikan, nanti dimasukkan. Tapi selama belum dimasukkan rinciannya ya ya oke aja, langsung aja dijalankan. Nggak usah banyak cincong lagi nantinya. Saya kira gitu. Mbak Tias ya, jadi luar biasa. Jadi intinya apapun segala permasalahan itu pasti ditindaklanjuti dan pasti akan terbaca nantinya. Sudah ada yang raise hand di sini, Bapak. Kita beri kesempatan untuk Kang Imanuddin. Monggo langsung gabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Pak Kabat, ini ada hal yang menarik bagi kami terhadap yang di bawah adalah tentang di DRB itu ada menu medsos. Ini sebetulnya, ini menariknya gini Pak. Sebetulnya esensi dari medsos itu apa sih gitu ya? Karena kan kami kadang-kadang kan ada kegiatan itu kan tadi disampaikan perlu ada publish biar masyarakat itu tahu apa yang kita kerjakan dan juga apa yang dilakukan oleh desa. Dan ini bisa ada dua yang sering saya lakukan melalui perusahaan di Berita Harian Desa. Tapi di medsosnya kami masih hati-hati gitu, karena kan yang sering itu adalah kegiatan kementerian yang kami medsoskan. Yang kedua adalah kita sebetulnya tinggal memperbaiki kualitas data-data, tentunya di IDM Pak. IDM itu kita sudah tahu tolong adanya SID gitu, tetapi ini perlu pemahaman bersama. Karena yang kami khawatirkan itulah contoh di menu stunting itu ada remaja putih sama captain. Nah di sini kan kalau rematri itu kan kemarin disampaikan oleh beliau Pak Mustaqim itu usia 12 tahun sampai 21 tahun. Dan ini kami mohon penjelasan lebih rinci karena ini adalah
menyangkut tentang kualitas data tentang UDM. Karena yang ketiga adalah besarnya alokasi dana desa itu, parameter yang dipakai oleh Kemendes adalah di capaian SDGs dan di IDM. Itu Pak Kaban, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa langsung Pak Kaban keterkaitan dengan DRP untuk menu medsos? Ya, jadi yang pertama ini Gus, Kang Iman. Jadi menu medsos itu sebetulnya disadari bahwa waktu itu ya, disadari oleh Pak Menteri bahwa cara kita berkomunikasi sudah berubah. Sekarang kalau berkomunikasi kepada publik yang paling efektif melalui media sosial. Kemudian ya karena itu maka dimunculkanlah menu medsos. Jadi tujuannya memang untuk, kalau sekarang kemudian disebut amplifikasi. Nah yang menarik memang kemudian setelah itu, tahun ini akhir tahun lalu ya, itu penelitian dari Dewan Pers Nasional itu menunjukkan kepercayaan kepada medsos itu kalau nggak salah sekitar 40% gitu. Mungkin saya salah ya, tapi sekitar angka itulah, karena kadang-kadang di ingatan saya itu 40 sama 60 itu sering kebalik. Karena totalnya 100 ya. Jadi 40% kepercayaan kepada medsos ya. Tapi 40% juga kepercayaan kepada koran gitu. Jadi untuk pertama kalinya tingkat trust kepada medsos dengan kepada berita koran itu kok serupa gitu ya. Jadi karena itu kemudian memberikan tambahan tambahan amunisi bahwa memang penting untuk melihat medsos itu. Dan kemudian karena itu kami juga cek dari berbagai negara, ternyata hate speech ya, kalau dulu belum ada medsos ya, itu di negara-negara Skandinavia di sebelah utara Eropa itu yang terkenal sebagai negara paling bahagia, negara paling kaya penduduknya, negara dengan penduduk dianggap paling cerdas, padahal jam kerja sama jam sekolahnya lebih sedikit gitu, tapi lebih banyak jam untuk berkumpul dengan komunitas gitu. Nah, di sana di tahun 80-an itu juga banyak hate speech gitu, tapi meskipun tidak online gitu ya. Tapi kemudian berubah, dan sekarang di dalam medsos pun di sana sudah medsos yang isinya hampir semuanya suportif atau saling mendukung di antara warga negara gitu. Maka itulah kemarin yang kami sampaikan, ya sebaiknya kita mulai dengan medsos yang positif karena negara lain bisa melakukan itu. Dan enaknya medsos itu kan nggak usah ada nggak bisa ada perintah langsung, yaitu ya medsos salah satu pendatar untuk realitas kita gitu. Jadi tujuannya medsos itu, Kang Iman. Cuman dulu pas awal sekali, kita masih ingat bulan Februari, bulan Maret, ketika kami waktu itu diminta untuk berinisiatif. Jadi kami inisiatif setiap hari sampaikan medsos itu kepada teman-teman itu. Dan teman-teman memuat tiap hari di dalam Twitter dan di dalam status WA kalau masih ingat 2 tahun yang lalu gitu. Itu sangat diperhatikan oleh pihak lain, sampai-sampai Pak Menteri kemudian menyampaikan kepada kami, gimana kalau tidak tiap hari Mas, gimana kalau tiap minggu gitu. Saya bilang tiap hari aja selalu masuk, kalau nggak 10 besar maka 20 besar Twitter, ngapain nggak tiap hari, mumpung itu kekuatan kita gitu kan. Karena bentuk di dalam dunia posmo itu yang dianggap benar adalah yang diskursnya itu benar gitu. Dan diskurs itu selalu yang penting siapa yang menguasai pembicaraan, karena itu teori diskurs itu
teori tentang pembicaraan. Makanya kemudian di dalam internet ada trending itu. Nah, waktu itu seperti itu, tapi kalau kita lihat itu kemudian banyak media melihat, coba nanti dicek juga sampai ke media mainstream, kompas.id misalnya, itu sampai sekarang ada screenshot dari pendamping pasti kepada wartawan Kompas tentang DRP di medsos itu. Jadi ada screenshot di medsos untuk diamplifikasi. Jadi begitu dahsyatnya sebetulnya pada masa itu. Nah, sekarang kita tahu sebetulnya saat itu ya bahkan ada yang mengkritik, judulnya mengkritik, tapi isinya itu justru waktu itu ada kepala desa kemudian camat menyampaikan sangat terbantu dengan medsosnya pendamping karena mengetahui mengetahui informasi. Tapi pertanyaan dari wartawannya, apa enggak malah nanti pertanyaannya kemudian negatif seperti itu. Waktu itu kalau nggak salah di sekitar Banten ya, korannya itu media sekitar Tangerang. Dan kemudian ada pendamping yang menulis bantahannya seperti itu. Jadi waktu itu sangat dinamis. Dan sekarang kita mengetahui kalau istilah Gus Halim itu dimuat dimanapun itu yang penting amplifikasinya. Makanya kalau ada berita yang dianggap penting oleh kementerian, Gus Halim memerintahkan diamplifikasi sebesar-besarnya. Kadang diperintahkan langsung kepada kami, kadang melalui Biro Humas, kadang melalui langsung Pak Yusra misalnya seperti itu. Jadi tetap saat ini masih menjadi hal yang penting Kang Iman. Jadi kalau kita bisa membuat medsos yang itu, dan nggak harus misalnya, kalau yang ada di DRP itu kan nasional ya. Tapi kalau misalnya di tempat Kang Iman satu kabupaten ingin membuatnya juga nggak masalah gitu. Jadi yang penting memang seperti itu. Kalau salah satu kepala desa di Kebumen itu menyebutnya bukan medsos, tapi sedekah informasi. Artinya dia ingin menyampaikan medsos yang isinya positif gitu. Nggak mungkin kalau sedekah isinya negatif kan nggak mungkin. Jadi sedekah informasi. Kemudian yang tadi memang yang menarik itu pada saat ini ya, Kang Iman kerabat desa, teman-teman sekalian. Jadi kalau katakanlah sampai tahun 2000 saja, awal 2000 saja, 2020 maksudnya, 2020 itu selalu yang disalahkan kalau ada kekurangan pembangunan itu habis nggak ada data BNBA gitu. Jadi selalu begitu. Jadi alasannya tidak punya BNBA begitu terus. Nah, untuk pertama kalinya Indonesia pada tahun 2023 ini bahkan punya 4 set data BNBA. Jadi bayangkan itu begitu lompatannya itu ya. Ada 4 set data BNBA yang terbaru. Paling tidak setahun terakhir. Yang pertama adalah DTKS, kita sudah tahu itu BNBA. Kemudian yang kedua adalah yang kita miliki SDGs desa ya. Kemudian yang ketiga dari BKKBN yang kemudian diadopsi oleh Kemenko PMK, data P3KE. Dan yang terakhir adalah data registrasi sosial ekonomi yang sudah dikumpulkan tahun lalu. Dan saya mendapatkan info dari rekan-rekan tahun ini ada pendalaman untuk data registrasi sosial ekonomi. Jadi ada 4 set data BNBA. Jadi sekarang ini ada sudut pandang data terbaik ya BNBA. Padahal sebetulnya ya data kan ada levelnya. Ada data yang terbaik pada level nasional, ada yang pada level provinsi, kabupaten, kemudian level desa. Belum pernah ada level kecamatan ya, level desa. Itu pula yang kiranya sedang terjadi kalau di kami di lingkungan kementerian dan lembaga gitu. Sehingga di dalam IDM pun tahun ini itu ada data BNBA juga yang perlu dimasukkan gitu ya. Jadi
Kira-kira seperti itu. Dan memang pemilahan itulah yang kiranya hanya bisa dilakukan oleh desa. Tadi misalnya data penduduk yang belum dapat KTP, berarti di bawah 17 tahun, itu kan tidak lazim kependudukan membagi data 17 tahun ke bawah. Tapi data BNM by address-nya harus dilakukan pemilahan oleh desa gitu. Yang tadi Kang Iman sampaikan mulai dari 12 tahun misalnya, pemilahan seperti itu juga harus dilakukan oleh desa gitu. Jadi kalau usul saya ya ya ini kemarin memang jadi tantangan. Kalau misalnya ya alasan kenapa kuesioner SDGs desa tidak diubah itu karena begitu data sudah terkumpul, kita bisa melangkah selanjutnya untuk kualitas data. Tapi kalau tiap tahun kuesionernya diubah dalam arti ditambah, ya kualitas datanya nanti jadi mundur lagi karena setiap kali ada tambahan pertanyaan baru itu punya konsekuensi itu kuantitas dulu, nanti kualitasnya pada pendataan berikutnya. Kira-kira mungkin itu yang akan terjadi di IDM kita pada tahun ini, yang tadinya rencana awalnya itu kalau sudah level desa saja tapi sudah berkualitas datanya gitu, maka akan dipakai banyak pihak gitu. Tapi kalau ditambah apalagi sekarang perlu data BNM by address. Nah, itu. Kemarin juga sempat kami diskusikan, kalau di SDGs desa BNM by address sudah dikunci supaya hanya admin desa yang bisa membuka. Tapi kalau IDM apakah bisa dibuka sampai kabupaten? Karena itu kesukaan dari tren baru dari setelah banyak data BNPA itu, masa kami nggak bisa membuka gitu. Yang dari pusat merasa gitu, yang dari provinsi merasa gitu. Kami pernah mewakili Gus Salim, karena ini sifatnya teknis data, jadi kami diminta untuk menyampaikan begitu. Dan wakil gubernur menyatakan, masa sih kami harus minta izin kepada desa untuk BNPA SDGs? Kan kami ada di atas desa supra desanya gitu. Jadi ada seperti itu. Ya, kayaknya terputus ya. Termasuk kenapa di dalam instruksi Presiden untuk kemiskinan ekstrim itu sumber data hanya 3, yaitu DTKS, SDGs desa, dan hasil Musdes. Tetapi yang sekarang ada di lapangan adalah P3KE. Ya. Karena memang Gus Salim menyampaikan ya sesuai dengan permen, maka itu harus melalui izin dari kepala desa. Jadi kalau di pusat kemudian menyampaikan, wah kalau seperti itu repot, kemudian menggunakan data BNPA yang boleh dipakai oleh pusat gitu. Nah ini kan nanti semangat untuk desa mandiri data nanti bisa berubah kalau nggak seperti itu. Nah, kira-kira itu sih Kang Iman. Tapi kalau untuk bagaimana cara tadi melakukan antara IDM dengan SDGs, kalau menurut kami sih paling enak memang Kadesnya download saja gitu, dan kemudian dari situ bisa bersama-sama dengan tenaga pendamping profesional memilah datanya. Nanti sambil kami sampaikan ke tim teknis supaya download untuk seluruh data dalam satu, kemarin sih sudah sih, nanti dicoba lagi seluruh pertanyaan di download dalam satu Excel sehingga mau dipilah manapun menjadi bisa gitu ya. Saya kira gitu ya Kang Iman, atau ada pertanyaan yang belum terjawab? Sudah sangat jelas nggih keterkaitan dengan DRP dan juga IDM serta SDGs. Kita